Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai bab peluang. Sebelum kita ke materi, perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Yang pertama, ada saya Pamita Sari, NIM 230701917. Kemudian ada Lupita Zulhelena, NIM 230701916, dan ada Wisnu Aldika Putra dengan NIM 230701918. Langsung saja ke materi. Pengertian dari peluang. Peluang adalah bilangan yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi. Peluang mempunyai nilai antara 0 dan 1. Peluang berhubungan dengan percobaan yang menghasilkan sesuatu yang tidak pasti. Konsep dasar dari peluang. Peluang atau probabilitas merupakan suatu konsep matematika yang digunakan untuk melihat kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Beberapa istilah yang perlu diketahui dalam mempelajari konsep peluang adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ada ruang sampel, merupakan himpunan semua hasil yang mungkin dari sebuah percobaan. Yang kedua, ada titik sampel, merupakan anggota yang ada pada ruang sampel. Dan yang ketiga, ada kejadian, merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Peluang suatu kejadian dapat didefinisikan jika N besar adalah banyaknya titik sampel pada ruang sampel S suatu percobaan, dan E merupakan suatu kejadian dengan banyaknya N pada percobaan tersebut. Maka peluang kejadian E adalah N kecil per N besar. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian. 1. Peluang suatu kejadian. Jika banyaknya kejadian A, maka peluang kejadian A adalah jumlah banyaknya A per banyaknya anggota S. Yang kedua, yaitu ada peluang komplement suatu kejadian. Peluang komplement dari suatu kejadian adalah peluang dari satu kejadian yang berlawanan dengan suatu kejadian yang ada. Komplement dari suatu kejadian A merupakan himpunan dari seluruh kejadian yang bukan A. Komplement dari suatu kejadian dapat ditulis dengan A aksen atau A pangkat C di atas. Kemudian maka peluang komplement dituliskan sebagai berikut. Peluang A komplement sama dengan 1 dikurangi peluang suatu kejadian A. Yang selanjutnya yaitu ada contoh soal. Apabila sebuah dadu bermata 6 dilempar, maka peluang untuk tidak mendapat sisi dadu 4 adalah. Penyelesaiannya, ada 6 mata dadu dengan sisi dadu 4 berjumlah 1, maka NS sama dengan 6 dan NK sama dengan 1. Peluang dadu sama dengan NK per NS 1 per 6, sehingga peluang komplement dari kejadian tersebut adalah peluang dadu aksen sama dengan 1 min peluang kejadian dadu. P dadu aksen sama dengan 1 min 1 per 6, P dadu sama dengan 5 per 6. Jadi peluang untuk tidak mendapatkan sisi dadu 4 adalah 5 per 6. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai frekuensi harapan suatu kejadian. Frekuensi harapan suatu kejadian adalah hasil kali munculnya suatu kejadian dengan banyaknya cobaan yang dilakukan. Rumusnya adalah FH sama dengan peluang A kali N. Langsung ke contoh soalnya saja. Pada pelemparan sebuah koin, nilai peluang munculnya gambar adalah 1/2. Apabila pelemparan koin dilakukan sebanyak 30 kali, maka harapan munculnya gambar adalah berapa kali? Langsung ke penyelesaian saja menggunakan rumus yang telah disampaikan tadi, yaitu FH sama dengan peluang A dikali N. Peluang A adalah 1/2 dan N adalah 30 kali.
Jadi FH sama dengan setengah dikali 30 sama dengan 15 kali. Jadi harapan munculnya gambar dari 30 percobaan pelemparan sebuah koin adalah 15 kali. Yang keempat, ada peluang dua kejadian tidak saling lepas. Dua kejadian dikatakan tidak saling lepas jika dua kejadian tersebut dapat terjadi secara bersamaan. Rumusnya dapat ditulis peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Langsung ke contoh soalnya saja. Sebuah dadu sisi 6 dilemparkan satu kali, maka berapakah peluang munculnya dadu angka genap dan angka yang habis dibagi 3? Ruang sampelnya adalah 1 sampai 6. Misalkan D merupakan kejadian munculnya angka dadu genap dan B adalah munculnya angka yang habis dibagi 3, maka D sama dengan 2, 3, 6, B sama dengan 2, 3, 2, D irisan B sama dengan 1, sehingga ND sama dengan 3, NB sama dengan 2, dan D irisan B sama dengan 1. Maka peluang D sama dengan 3/6, peluang B sama dengan 2/6, peluang D irisan B sama dengan 1. Jadi peluang kedua kejadian tersebut adalah 3/6 ditambah 2/6 dikurangi 1/6. Hasilnya adalah 4/6 atau 2/3. Selanjutnya ada peluang dua kejadian saling lepas. Dua kejadian dikatakan saling lepas jika dua kejadian tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan. Rumusnya dapat ditulis, di dalam PPT itu salah penulisan, seharusnya peluang A irisan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Langsung ke contoh soalnya saja. Misalnya ketika memilih bola secara acak dari keranjang yang berisi 3 bola biru, 2 bola hijau, dan 5 bola merah. Peluang mendapatkan bola biru atau merah adalah berapa kali? Langsung ke penyelesaiannya saja. Peluang biru adalah 3/10 dan peluang merah adalah 5/10. Jadi hasilnya adalah 3/10 ditambah 5/10 sama dengan 8/10. 6. Peluang dua kejadian saling bebas. Kejadian A dan B dan kejadian B. Dikatakan kejadian saling bebas jika kejadian A tidak dipengaruhi oleh kejadian B atau sebaliknya, maka berlaku P A irisan B sama dengan BA kali PB. Contoh soal, ada dua kotak yang masing-masing memuat bola berwarna merah dan putih. Kotak satu memuat 5 bola merah dan 4 putih, serta kotak 2 memuat 6 bola merah dan 3 putih. Jika masing-masing kotak diambil 2 bola sekaligus, tentukan peluang terambilnya 1 merah dan 1 putih pada kotak 1 dan 2 merah pada kotak 2. Penyelesaiannya, misal A adalah kejadian pada kotak 1 yaitu terambilnya 1 merah dan 1 putih, akan diambil 2 bola sekaligus dari kotak 1 yang terdiri dari 9 bola. Sama dengan 9 kombinasi 2 sama dengan 9 faktorial per 7 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 9 kali 8 kali 7 per 7 faktorial kali 21 faktorial sama dengan 36. Terpilih 1 merah dari 5 merah dan 1 putih dari 4 putih. NA sama dengan 5 kombinasi 1 kali 4 kombinasi 1 sama dengan 5 faktorial per 4 kali 1 faktorial kali 4 faktorial per 3 faktorial kali 1 faktorial sama dengan 5 kali 4 sama dengan 20.
Peluangnya adalah PA sama dengan 20/36 sama dengan 5/9. B adalah kejadian pada kotak 2 yang terambil 2 merah akan diambil 2 bola sekaligus dari kotak 2 yang terdiri dari 9 bola. NS sama dengan 9 kombinasi 2 sama dengan 9 faktorial per 7 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 9 kali 8 kali 7 per 7 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 36. Terpilih 2 merah dari 6 merah. NB sama dengan 6 kombinasi 2 sama dengan 6 faktorial per 4 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 15. Peluangnya adalah BB sama dengan 15/36 sama dengan 5/12. Maka peluang masing-masing kotak diambil 2 bola sekaligus. Tentukan peluang terambilnya 1 merah dan 1 putih pada kotak 1 dan 2. Merah pada kotak 2 merupakan kejadian saling bebas sehingga berlaku P A irisan B sama dengan PA kali BB. PA irisan B sama dengan 5/9 kali 5/12. PA irisan B sama dengan 25/108. 7. Peluang 2 kejadian tidak saling bebas atau disebut juga peluang bersyarat. 2 kejadian disebut kejadian bersyarat apabila terjadi atau tidak terjadinya kejadian A akan mempengaruhi terjadi atau tidak terjadinya kejadian B atau sebaliknya, hingga diperoleh P A irisan B sama dengan P A kali P B sehingga A. Contoh soal: sebuah dadu dilempar sekali, tentukan peluang munculnya mata dadu genap dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima terlebih dahulu. Penyelesaiannya sebagai berikut. Misal A adalah kejadian munculnya mata dadu prima. Ruang sampel S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sehingga NS sama dengan 6. A sama dengan 2, 3, 5 sehingga NA sama dengan 3. Peluang kejadian A PA sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Misal P adalah kejadian munculnya mata dadu genap. B sama dengan 2, 4, 6 sehingga irisannya A irisan B sama dengan 2 dengan NA irisan B sama dengan 1. Peluang kejadian B A irisan B sama dengan N A irisan B per NS sama dengan 1/6. Jadi peluang munculnya mata dadu genap dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima lebih dahulu P B sehingga A sama dengan P A irisan B per PA. P B sehingga A sama dengan 1/6 per 1/2 sama dengan 1/3. Peluang munculnya mata dadu genap dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima terlebih dahulu adalah 1/3. Demikian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.